Kalian beli boba aja, Cina itu tahu. Dan pengetahuan seperti itulah yang diinginkan oleh Amerika. Makanya kemarin mereka maksa supaya Indonesia berbagi data dengan Amerika. Nah, kita pahami dulu ya, sebagian besar aplikasi sehari-hari yang kita gunakan, mulai dari taksi online, ojek online, e-commerce, bahkan pinjol, itu di-back oleh China. Baik itu dalam bentuk investor maupun dalam bentuk penyedia server. Mereka memiliki akses kepada data kita yang sangat luas. Tapi ketika gue bilang akses, ini bukan berarti mereka bisa lihat satu persatu ngintip, bukan. Tapi lebih ke arah memberikan mesin learningnya data untuk dijadikan algoritma yang bisa dipakai untuk memberikan kita penawaran yang bahkan kita sendiri nggak mampu untuk menolaknya. Karena dengan data sebesar itu, mereka bisa tahu siapa di Indonesia ini yang terlilit cicilan dan nggak bisa bayar. Siapa di sini yang 30% gajinya habis buat boba. Siapa di sini yang setiap weekend pasti harus ke mall. Bahkan siapa yang patah hati aja mereka mungkin bisa tahu dari sosial media dan perbelanjaan e-commerce kalian. Pengetahuan seperti itulah yang tidak dimiliki oleh Amerika. Bahkan dalam 10 tahun terakhir, Amerika dan negara barat banyak kehilangan bisnis retailnya di Indonesia. Sebut saja misalnya Citibank yang bisnis retailnya dijual ke UOB, atau ANZ yang dijual ke DBS, dan terakhir Standard Chartered yang dijual ke Danamon. Amerika menginginkan pengetahuan yang sama, tapi nggak mungkin kalau nggak memiliki akses kepada datanya. Dan itu yang mereka ngotot minta dari presiden kita. Dan ingat, kita ini negara dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia. Masyarakat kita itu konsumtifnya minta ampun, hidupnya dari gaji ke gaji, jarang menabung. Itu seksi banget market retail kita di seluruh dunia ini. Jadi wajar kalau Amerika tuh ngebet banget pengen akses ke data kita. Nah, pertanyaannya apa dampaknya buat kita? Dari sisi keamanan privasi, menurut gue sih akan sama aja. Malah mungkin kita bisa merasa lebih aman kalau data kita itu disimpan di Amerika. Tapi ingat, merasa lebih aman bukan berarti beneran lebih aman. Terus kalau ada yang bilang ini penjajahan, lah selama ini data kita dipegang oleh China, kenapa nggak ada yang teriak kalau ini penjajahan? Lagi pula ini semua kan salahnya Indonesia ya. Kenapa startup-startup lokal kita ketika mereka merintis, nggak ada perusahaan Indonesia yang mau invest triliunan di startup-startup kita? Mereka dibiarkan mencari dana dari luar. Dan begitu berhasil, kita bilang kita dijajah. Lah kan emang kita sendiri yang nggak mau invest di waktu awal.